Halo Dinda. Halo. Dinda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau boleh tahu, habis dari mana? Ini habis pelajarannya Mem Yuli bahasa Inggris. Kamu bahasa Inggris. Kalau boleh tahu, kamu suka pelajaran apa nih? Kalau aku suka, kalau saat ini ya suka banget sama materi matematika yang statistika itu. Sama yang kedua aku suka fisika. Kenapa nih? Kok bisa suka matematika? Karena menurut aku kalau yang ngitung data-data itu materi ini ya statistika itu ngitung data itu kayak seru banget gitu. Kita bisa mecahin suatu permasalahan gitu lewat angka-angka gitu. Berarti kamu lebih suka pelajaran yang ngitung-ngitung gitu ya? Iya. Oh, oke. Kamu suka akhir-akhir ini lagi suka ngapain nih? Kalau akhir-akhir ini aku lagi suka ini belajar bareng sama teman-teman. Kalau di kelas kamu ini ya kayak suka ngadain belajar kelompok gitu. Iya, sering banget malahan. Kadang juga kalau selain di tugas-tugas pelajaran gitu, kita juga belajar bareng buat ngulas materi gitu. Review juga ini apa yang belum paham, terus dia belajar bareng gitu buat persiapan juga kelas 12. Oh iya, habis ini kenaikan ya? Iya. Dan Oktober kayaknya udah TKA tuh. Nggak kerasa ya? Iya, cepet banget. Kayak baru kemarin aja naik kelas 11, baru kenal sama teman-teman yang baru. Tiba-tiba udah mau kelas 12. Kayak kehidupan udah mau serius. Kalau kelas itu biasanya kalau kan dari kelas 10, 11, terus 12 ya. Itu di rolling apa sama? Di rolling. Kalau kenaikan kelas 11 itu kan pemilihan jurusan. Jadi kamu boleh kita tuh milih mau jurusan IPA atau IPS atau bahasa. Jadi ada 3 pilihan. Kalau IPA itu ada 5 kelas di sini, IPS juga 5 kelas dan 1 kelas bahasa. Dan aku masuknya ke IPA yang kelas C. Kalau kelas 12 itu nantinya di rolling kalau mapelnya sama kayak punya angkatan aku itu kelas A sama B itu mapelnya sama, jadi nanti besok kelas 12 di rolling lagi. Tapi kalau untuk kelas B kan kelas C ini mapelnya beda sendiri, jadinya nggak di rolling. Berarti ya ini ya setiap naik kelas harus adaptasi mau nggak mau ya? Iya, apalagi temen-temen juga banyak kan. Kalau boleh tahu hobi kamu suka ngapain nih? Kalau aku suka banget nulis. Nulis apa? Kalau dulu dari SMA kan nulis artikel gitu-gitu, tapi ya yang nggak berat-berat banget gitu. Terus nulis cerpen. Oh, nulis cerpen. Terus itu biasanya kamu nyari-nyari referensi apa pemikiran murni kamu? Kadang juga pemikiran murni, tapi juga dari sharing-sharing cerita ke temen itu juga bisa jadi inspirasi buat nulis. Kalau dulu pas SMP itu saya nyari inspirasi dari guru saya, guru bahasa Indonesia itu yang ngebimbing saya nulis artikel, nulis cerpen sampai dibukukan. Tapi itu antologi sih kak, antologi cerpen gitu. Jadi sama teman-teman saya itu dibukukan. Terus kalau yang artikel itu sampai aku film gitu. Dan alhamdulillah juara. Selamat ya juara 2. Kalau kamu suka nulis cerpen berarti kamu ini enggak, kalau biasanya kan kalau di sekolah ada lomba-lomba gitu ya, kamu suka ikut itu? Ya kadang kan di kelas juga banyak, maksudnya banyak juga yang berpotensi bisa dan sharing gitu. Mungkin kalau perwakilan kelas hari ini yang lomba aku semester ini, terus semester depan kayak dipilih gitu. iya. Kamu udah makan apa belum? Udah tadi siang sebelum zuhur itu udah makan MBG. Dapat MBG. Iya. Kalau MBG itu biasanya 1 hari sekali ya? Iya. Kalau MBG itu makanannya gimana? Dapat nasi atau snack? Bervariatif sih, kadang nasi, kadang juga itu burger. Kalau yang burger itu kayak serunya tuh nyusun sendiri, rotinya disusun, terus
ngobrol sama teman itu bisa burger belum makan itu menu salah satu menu yang apa enak banget sih. Kalau MBG itu ini ya rasanya kayak katanya tuh hambar ya nggak sih? Awal-awal iya nggak sehari doang itu hambar tapi habis itu karena sekolah kita juga menyampaikan apa namanya komplain dari siswa kayak gitu itu langsung ditindaklanjuti terus seterusnya lagi enak. Kalau itu biasanya dibagi gurunya atau siswanya yang ambil? Oh yang ngambil siswa, tapi guru-guru juga ada jadwal piketnya. Jadi guru-guru yang apa kayak misal-misalnya ini kelas ini, terus nanti informasiin ke apa siaran itu kan. Kayak di Nah itu nanti di kelas juga yang ngambil itu yang piket. Kalau kamu akhir ini biasanya kamu ada kegiatan apa? Akhir-akhir ini aku lagi ini kak ngejar tugas sih tugas iya kan minggu depan itu udah PSAS ya terus tugas-tugas sudah banyak banget terus oh iya kemarin sih dari ini kegiatan yang Kartini itu Itu peringatan Hari Kartini ya. Itu ngapain? Itu lomba-lombanya banyak banget kak ada stand jaga kayak jadi di sekolahku tuh bikin ubah jadi pasar jadul gitu loh jadi per kelas membuat kayak kubuk gitu Stand-stand nah, itu ya, kecil. nah itu wajib menjual makanan tradisional dan itu beda-beda setiap kelas kemarin aku jual itu tahu isi rebus sama es cincau itu benar-benar laris Itu ditentuin menunya sama guru apa ya? Sama OSIS-nya apa gurunya atau pilihan kelasnya terserah? pilihan sih kak itu jadi kayak nulis gitu di grup angkatan jadi biar nggak sama kan dari sini maunya apa iya Kalau kamu di sini ikut apa? Ekstrakurikuler atau apa? aku ikut duta sekolah sih kak Oh, duta. Kalau duta itu duta apa? kalau aku duta lingkungan jadi duta di sekolah aku tuh ada 5 yang pertama duta SSK terus duta Adiwiyata lingkungan terus duta ramah anak duta literasi duta anti narkoba kalau aku duta lingkungan Kalau duta lingkungan kamu ngapain? kalau di sini ada greenhouse jadi di sekolah aku tuh kan ada greenhouse nah yang ngurusin itu duta lingkungan juga tim Adiwiyata jadi kayak yang memastikan lingkungan sekolah itu udah bersih terus juga nyaman gitu kan Kalau mastiin lingkungan gitu ya. Kalau itu biasanya kalau duta itu ngapain? Maksudnya ada acara apa gitu nggak? oh iya ada jadi kalau di sekolah aku tuh sering dikunjungi sama sekolah-sekolah lain kayak studi banding gitu nah tugas para duta itu menyambut dan juga itu kan keliling sekolahnya sekolah lainnya itu kita yang menjabarkan ini tempat ini untuk ini gitu jadi keliling apa tamunya itu kan keliling itu kita ya Membersamai gitu. dan juga kalau semisal ada lomba juga duta pasti di apa istilahnya bukan diprioritaskan tapi selalu disuruh majuin ke depan dulu gitu loh Kayak lebih apa ya? Yang ini ya, yang menemani gitu. ya buat contoh juga gitu. Oke. Kalau biasanya kamu kalau duta itu ada ini nggak kayak apa sih dress code gitu? ada sih kak kalau lagi event sekolah gitu kadang kita mungkin pakai baju adat atau ketentuan lain mungkin seragamnya kadang misal ini lagi seragam OSIS kita suruh pakai seragam yang identitas sekolah itu biasanya tapi identitasnya sih pakai seragam gitu. Oh, kalau itu biasanya dari sekolahan apa anaknya yang bawa dari rumah? Masih kayak disuruh minjem atau apa? Oh dari sekolah sebenarnya. Udah nyediain gitu? Iya. Kalau itu berpasangan ya? Iya. Jadi kalau itu gimana Bu? Yang kayak di voting apa
kemarin itu pemilihannya Oktober tahun lalu kan Kak. Itu jadi per kelas suruh mengajukan 2 kandidat gitu kan, 2 atau lebih. Nah itu kalau udah wawancara nih Kak, wawancara dengan guru-guru, beberapa guru itu. Setelah diseleksi nanti menjadi finalis duta. Finalis duta itu nanti yang akan maju orasi di depan semua teman-teman. Kalau tadi kan wawancaranya tertutup ya sama guru-guru. Nah kalau yang orasi, yang finalis duta itu terbuka. Jadi kemarin itu di lapangan apel. Jadi setiap pasangan itu suruh maju dan mungkin nampilin jargon-jargon atau orasi gitu. Dan nanti juga ada wawancara langsung oleh kepala sekolah. Pasti finalis duta itu diwawancari langsung oleh kepala sekolah gitu. Nah itu langsung pengumuman juga langsung dari itu. Jadinya kamu berpasangan sama beda kelas atau satu kelas? Beda kelas. Tapi satu angkatan? Iya. Awalnya nggak kenal, kayak apa namanya, bener-bener nggak kenal, tiba-tiba dipasangin sama ini. Terus kayak harus nyambungin chemistry gitu kan. Tapi lama-lama nyambung dan pas kan itu kan nggak harus jadi pas jadi finalis itu kan pasangan ini nomor beda 9 atau apa ya. Tapi nanti pas jadi dipilih yang beneran jadi duta itu nggak melulu 9 sama 9 gitu. Nah tapi pas itu kebetulan aku tuh sama pasanganku tuh sama jadi duta lingkungan. Oh jadinya mau nggak mau harus kenalan ya? Iya. Tadi kan kalau duta disuruh ini ya kayak kalau ada tamu kayak menemani gitu. Terus kamu kan tadi dapat duta apa? Lingkungan. Iya. Kalau duta lingkungan biasanya kamu melajari apa? Kalau lingkungan itu ya maksudnya udah lingkungan ya, tapi selain itu juga lingkungan mungkin tentang lingkungan sosial itu juga perlu banget dipelajari gitu. Jadi sebenarnya kalau jadi duta itu kan menjadi role model gitu kan. Nah itu sebenarnya yang paling susah itu bukan untuk mengajari orang lain gitu, tapi mendisiplinkan diri sendiri gitu loh. Jadi karena mau nggak mau menjadi contoh. Iya, aku dilihat, tapi kalau aku benar-benar gimana gitu, lebih aware gitu loh Kak sama hal-hal kecil gitu. Kamu lebih ini nggak kayak apa sih perubahan kamu setelah menjadi duta dari sebelumnya? Kalau sebelumnya itu kan aku tuh kadang lebih santai gitu. Iya, bisa santai kayak yang dipikirin ya cuma tugas sekolah atau apa gitu. Tapi sekarang tuh kayak ada hal yang dipikirin juga kayak aduh greenhouse-nya udah bersih belum, terus juga kayak bener-bener ya itu perubahannya lebih aware sama lingkungan, terus juga lebih sibuk pastinya ya Kak. Tapi kalau itu pas kamu mencalonkan menjadi duta itu kemauan kamu atau ada yang mendorong kamu nih di kelas kamu? Ada yang mendorong sih Kak. Tadinya tuh saya malah nggak daftar Kak, maksudnya kayak belum minat kayak bisa aja deh, kayak mungkin tahun depan lah apa gimana. Tapi teman saya tuh kayak tapi tuh kamu coba-cobain, terus kayak ayo daftar. Nah itu temen saya tiba-tiba ngomong ke guru saya kayak, Bu ini Dinda daftar deh Bu ini. Tiba-tiba nama saya tuh kedaftar, udah mau nggak mau ikut wawancara, terus ikut gini-gini, terus guru juga tapi kamu juga ini berpotensi gini, jadinya ya udah. Tapi ternyata enjoy juga dan ternyata juga banyak manfaatnya. Iya, ya sih, soalnya itu kan udah apa ya kayak banyak ini ya, banyak pengalaman dari itu. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu kamu sekarang kelas 11 ya? Iya. Kalau kelas 11 itu kamu udah ini nggak disuruh kayak memilih kayak mau kedepannya mau gimana? Udah sih Kak, udah disenggol sedikit ya sama guru BK gitu kayak kita juga harus mempersiapkan. Sebenarnya katanya, kalau kata guru aku tuh paling baik itu udah tahu dari awal kamu tujuannya itu mau kemana gitu. Tapi ya bukan berarti sekarang ini terlambat ya Kak. Kemarin juga guru BK saya juga membimbing kayak minat bakat kamu itu di mana gitu, dan kalau kamu udah tahu minat bakatmu, kamu harus tahu kamu harus mempelajari apa yang jurusan yang selinier sama minat bakat kamu. Itu benar-benar diarahin kalau sama guru. Ngobrolnya juga apa ya, jadi
tahu gitu loh, ternyata jurusan tuh banyak banget, gak cuma itu aja. Iya banyak sih. Terus kamu kalau duta tuh tadi kembali lagi ya, kalau duta itu biasanya ada acara tersendiri nggak sih? Maksudnya buat duta-dutanya gitu. Kayak di luar apa ya? Di luar pelajaran gitu, kayak ada acara sendiri nggak? Iya. Biasanya tuh kalau yang sehari-hari gitu kita ditargetin buat per bulannya atau per minggunya gitu buat konten edukasi. Nah itu buat dipublikasikan di media sosial sekolah. Nah selain itu juga kita ada duta Goes to School. Itu biasanya kita sesuai apa namanya, sesuai dutanya. Kalau misal duta ramah anak, nah itu kan mengunjungi sekolah-sekolah PAUD atau TK gitu. Nah nanti kita memberi edukasi ke adik-adik kecil gitu. Kalau bisa ke SMP, SMA gitu. Jadi kita ke sekolah-sekolah lain gitu. Dan juga buat selain mengedukasi juga buat berkolaborasi. Misal, nah ini kan SMA aku ada di Wiata, mungkin di SMA lain juga ada Wiata nih. Nah itu bisa berkolaborasi gitu. Berarti banyak literasi yang apa ya, yang kayak menambah pengalaman kamu. Iya, relasinya juga jadi luas. Iya sih. Kalau duta lingkungan itu ada ini nggak, kayak collab dengan sekolah-sekolah lain di sekitar sini? Kalau saat ini belum sih kak, soalnya juga jadwal apa namanya PSAS ini kan udah mulai dekat, biasanya belum dijadwalin lagi. Kayaknya setelah PSAS ini kayaknya kita baru mulai lagi. Kalau itu biasanya periode apa gimana? 1 tahun gitu? Iya periode setahun. Tapi kalau untuk duta SSK itu kan istilahnya kayak ibu bapaknya duta-duta gitulah ya. Nah itu jadi menjabatnya 2 tahun. Tapi kalau duta yang lingkungan, ramah anak, literasi sama anti narkoba itu setahun aja. Jadi cuma 1 tahun periode, terus habis itu gitu ya udah. Tapi kalau misal mau Lanjut. panjang ya ini juga boleh kok. Kamu gimana nih? Aku Minat baru lanjut 1 nggak? tahun sih, dan kalau kelas 12 itu udah disuruh fokus Ke ujiannya jadi udah. kelas 12 sudah enggak. Oke, sebelumnya kita buat kesepakatan ya. Ibu mempunyai waktu 45 menit. Apa kamu setuju? Setuju. Oke, baik. Jadi apa nih? Apa yang ingin Dinda ceritakan? Kalau dari aku sih kak, suasana di kelas itu kan, kalau di kelas aku itu banyak banget ceweknya. Jadi jumlah cewek sama cowok itu lebih banyak cewek. Nah kalau cewek itu kan pertemanannya lebih rumit dari cowok-cowok. Kalau cowok-cowok tuh semua ya berbaur gitu, nggak ada yang namanya circle-circlean gitu. Iya. Tapi kalau cewek pastinya ada. Kalau di kelas aku ada sih kak, tapi apa namanya, kalau lagi event kelas gitu ya bisa berbaur gitu, nggak yang harus circle-circlean gitu. Nah kadang tuh aku bingung buat memposisikan diri aku kalau mau sama kayak teman-teman circle-circlean gitu, atau apa aku harus ya membaur juga sama yang lainnya, maksudnya mensatukan mereka. Jujur itu susah ya kak, kalau menyatukan circle-circle jadi satu circle itu susah sebenarnya, karena juga buat memimpin tuh nggak mudah gitu loh, buat menjembatani mereka kan banyak juga, maksudnya antara circle ini sama circle ini kan kadang juga kontra gitu. Iya sih, banyak ini ya, berbeda pendapat gitu. Itu buat nyatuinnya kan juga susah, karena mereka juga udah mungkin ada masalah sendiri atau bagaimana gitu. Oke, menurut Dinda, kapan sih masalah ini tidak terlalu terasa gitu, kayak kamu yang tadi yang kamu ceritain, kapan pas kamu nggak ngerasa gitu? Pas event sekolah deh kayaknya, atau enggak
lagi kerja kelompok gitu kan. Biasanya kalau event sekolah itu kita kerja kelompok di salah satu rumah teman. Itu kan harus lembur sepulang sekolah. Nah, itu alhamdulillahnya juga kayak baru rasanya mereka ternyata mau datang, mau berkontribusi juga. Itu ternyata mereka selalu gitu. Maksudnya beda kalau di kelas itu. Iya, nggak kayak di kelas yang harus satu circle gitu ya. Oke, baik. Apa yang berbeda pada saat kelompok itu? Kalau berbedanya tuh komunikasinya tuh lebih nyambung gitu Kak. Lebih nyatu gitu. Kadang kalau dari ngobrol kan kita tahu ternyata dia tuh berpikirnya seperti ini, aku seperti ini, baru terbuka gitu loh Kak. Oke, baik. Jika malam ini terjadi keajaiban dan masalahmu selesai, apa hal yang pertama yang akan berbeda pada besok paginya? Pastinya kalau yang berbeda yang bakal kerasa banget tuh sih lebih merasa nyaman di kelas. Terus juga nggak lagi lihat kayak ada yang sendirian nggak punya teman, terus ada yang gerombolan. Itu pasti kita kalau benar-benar terjadi dan bubar semua nggak bakal lihat kayak gitu kan. Terus juga bakalan nyaman satu sama lain komunikasinya gitu sih Kak. Apalagi kalau saya kan 2 tahun ya, 2 tahun kayak di Roli itu kalau misal kita nggak akrab satu sama lain, nggak nyaman sama kelasnya, itu kan bakal nyiksa batin banget kan. Iya sih, kayak dirasain itu kayak nggak enak gitu ya. Iya, kayak harus ya coba buat berbaur gitu. Kalau punya aku juga ada yang introvert juga kan, pastinya juga ada setiap kelas. Nah itu kalau misal nggak ditarik buat ayo ngobrol bareng, ayo join ini yang gitu, itu pasti mereka bakal tetap diem gitu. Tapi kalau udah ditarik itu biasanya mau. Tergantung orangnya sih Kak. Ada yang benar-benar nggak mau. Kalau dulu temen aku pas kelas 10 aku pernah jumpain temen yang kayak gitu, dia benar-benar nggak mau, ya nggak mau gitu. Udah saya coba, ayo ikut ini gitu, terus ikut makan bareng-bareng, ikut ngobrol, dia benar-benar nggak mau gitu. Pas aku deketin lagi kayak ya dia mau cerita kalau dia punya trauma ini gitu, tapi tetap aja besokannya kalau aku tanyain lagi dia tetap gak mau. Mungkin ada trauma itu ya. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa besar stres yang kamu rasakan saat ini? Kalau untuk saat ini sih kalau menghadapi permasalahan yang tadi kan mungkin 8 sih Kak. Karena selain kita melihat permasalahan tersebut dengan maksudnya pandangan yang aduh ini susah banget gitu kan, di sisi lain juga ada buat pembelajaran buat kita. Oh ternyata kalau semisal kayak gini kita harus lebih aware nih sama teman-teman yang lain gitu, biar kita semua bisa nyatu kayak gimana caranya gitu. Terus kita juga bisa introspeksi diri, gimana sikap aku yang salah atau gimana gitu. Akhirnya kalau dibilang stres banget sih enggak ya Kak, mungkin kadang mengganggu gitu loh. Iya sih, itu karena gimana ya, satu kelas itu kan kalau sekolah mau nggak mau ketemu terus ya setiap harinya ya. Oke. Perubahan seperti apa yang ingin kamu capai nih? Kalau buat aku pengennya tuh buat masalah tadi juga nih, kelasnya tuh kompak gitu loh Kak, jadi bisa berbaur satu sama lain. Juga kalau misal kita lagi diskusiin sesuatu ya kita harus bermusyawarahnya dengan baik gitu loh, nggak yang egois aku pengennya ini aku pengennya itu gitu, dan harus dicapai semua gitu kan enggak ya, harus kesepakatan kelas gitu. Jadi harus juga saling mengerti gitu, kesadarannya gitu sih. Iya sih, apalagi kan ya balik lagi ya sifat anak-anak kan beda ya. Iya beda-beda. Kamu sudah berusaha dengan baik menghadapi situasi ini. Bagaimana kamu bisa tetap bertahan sampai sekarang meskipun situasinya itu sulit? Kalau buat melewati ini semua ya Kak, terutama juga kemarin terjadi juga di kelas aku bukan banyak ini tapi ada problem gitu, dan
terbantunya itu ahlinya sama guru wali kelas aku sama guru BK aku itu benar-benar ngebimbing banget kak. Jadi kayak setiap ada masalah apapun aku cerita ke wali kelas aku, kayak minta pendapat gitu sama bu, ini kelasnya gini, terus ada kejadian ini bu, harusnya gimana ya bu, solusinya gimana. Jadi komunikasi sama wali kelas itu penting banget kak, kayak biar nggak hilang arah gitu Iya, loh. sama wali kelas, guru BK juga ya. Kalau itu biasanya kamu gimana? Ketemu apa chat dulu, janjian apa? Biasanya sih kalau sama guru BK chat dulu gitu. Kalau Tapi sama bisa kalau apa? sama wali kelasnya? Kalau sama wali kelas itu bisa ketemu langsung sih. Coba minggu ini lakukan satu langkah kecil yang bisa membuatmu lebih tenang. Jadi cara aku gitu kak, biar lebih tenang. Kalau aku sendiri sih buat lebih tenang tuh jangan lihat masalah itu kayak yang besar banget, tapi coba dipecahkan gitu, jadi kecil-kecil terus diselesaikan sedikit demi sedikit. Oke, bagus. Apa yang kamu pelajari dari sesi konseling kali ini? Lebih apa ya, nyaman gitu, terbuka, juga banyak insight yang positif buat aku, juga apa ya, bermanfaat banget ini. Nyaman ngobrol sama kakaknya, banyak pelajaran juga biar kedepannya aku harus lebih kayak gimana lagi. Oke, baik. Solusi apa yang menurutmu paling mungkin dilakukan? Solusi dari permasalahan tadi. Kalau aku sih ini kak, cewek kemarin ya, karena ini permasalahan cewek tentang sirkel-sirkelan itu kemarin menyelesaikannya dengan cara kita ngobrol bareng kak. Jadi kemarin itu kita ngerencanain ayo main bareng yuk gitu, main bareng untuk ke curug atau apa itu yang di alam gitu. Itu kita gerombol jadi satu, terus ngobrol nih satu-satu kendalanya apa nih di kelas gitu, terus kayak yang buat kalian gak nyaman tuh apa, coba diomongin gitu. Nah nanti karena aku udah satu-satu ngomong nih, kita jadi tahu nih, oh waduh ternyata dia nggak suka kalau aku gini, dia nggak suka kalau aku gitu. Nah itu jadi kita bisa terbuka, jadi lebih memahami gitu satu sama lain, dan kedepannya juga kita biar bisa lebih solid lagi. Iya sih, itu bagus banget. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah membicarakan masalah ini? Oke sih kak, kayak banyak pelajaran yang didapat, jadinya kayak di sini nggak ganjel gitu, Lebih lega ya? iya, juga banyak solusi-solusi juga. Jadi, Apakah kamu merasa lebih tenang setelah sesi konseling ini? nyaman sih. Bagaimana kenyamananmu selama proses konseling ini berlangsung? Kayak kamu nyaman gak? Nyaman karena kayak ngobrol santai gitu, Nggak yang tegang gitu? iya. Oke. Langkah kecil apa yang akan kamu coba lakukan mulai hari ini? Mulai hari ini mungkin selalu berpikir positif gitu, jadi kayak gak semua hal kamu harus lihatnya negatif thinking gitu loh, jadinya harus bisa melihat sudut pandang yang positif gitu. Biar nggak terlalu bebani pikiran. Mentalnya juga kan, kalau dikit-dikit mikir negatif juga di sini mentalnya kayak Pernah ya? Oke. Kapan kamu akan mulai menerapkan solusi tersebut? mungkin sedikit demi sedikit ya kak. Kalau untuk seperti contoh permasalahan tadi itu kan nggak bisa langsung diselesain gitu, jadinya mungkin kalau sedikit demi sedikit mungkin seminggu ini kita ngobrol nih 2 kali, terus besoknya juga ngobrol lagi, jadi ini kan lama-lama kita bisa membangun chemistry gitu. Iya sih, kalau boleh tahu kelas kamu itu biasanya kalau diajak ngobrol pada mau terbuka atau ada yang kayak ya udah males gitu aja, kayak cuma iya gitu. Kalau kelasku alhamdulillah semuanya tuh terbuka kak, jadi walaupun circle-circlean juga, tapi kalau misal nih kelompokan terus beda circle nih, mereka juga kayak oke, nyambung gitu, juga nggak yang Kebal gitu.
Jadi ya gitu. Oke. Apakah yang akan kamu lakukan jika nanti menghadapi kesulitan itu lagi? Mungkin karena udah belajar dari pengalaman, juga kalau dihadapi dengan situasi itu lagi udah bisa belajar dari kesalahan nih, jadinya bisa memperbaiki lagi gitu. Kalau untuk step by step yang memperbaiki kesalahan itu kan kita bisa juga konseling sama wali kelas, guru BK gitu, dan apa yang perlu diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi juga nanti. Dan nggak melulu yang stres banget gitu, karena juga kemarin juga aku berhasil melewati itu gitu kan, jadinya harus ada semangat buat jangan mikir yang stres banget gitu kan. Iya sih, karena kadang negatif thinking itu sangat mengganggu, nggak enak ya. Oke, baik. Sepertinya sudah 45 menit nih. Sesuai kesepakatan kita dari awal tadi. Oke, kita cukupkan saja ya untuk sesi konseling kali ini. Karena saya ada agenda selanjutnya. Apakah kamu menyetujui sesi konseling ini diakhiri? Setuju, dan makasih banyak ya Kak atas semua yang maksudnya insight yang buat aku ngerasa lebih lega, nyaman juga. Oke, terima kasih juga karena sudah terbuka selama proses konseling ini. Saya berharap langkah yang sudah direncanakan dapat membantu, dan kamu jangan ragu untuk terus mencoba dan tetap semangat memperbaiki ya. Terima kasih.